Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ustazah Maya dan Ustaz Nasafi akan mengajak kalian belajar tentang materi kita terbaru khususnya. Dan materi kita hari ini yaitu tentang soal cerita, membandingkan dan juga mengurutkan pecahan. Penasaran ya bagaimana? Bagaimana sih Ustazah kok membandingkan dan mengurutkan pecahan itu dibuat soal cerita? Oke, nanti kita akan belajar itu anak-anakku sayang. Sebelum kita melanjutkan ke materi ini, Ustazah ingin mereview kembali materi membandingkan dan juga mengurutkan pecahan yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Membandingkan pecahan. Di sini membandingkan pecahan ada dua macam. Yang pertama yaitu ketika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, maka kita lihat pembilangnya. Di sini Ustazah ada sebuah contoh. 9/12 kita bandingkan dengan 7/12. Dilihat ya anak-anak, di sini penyebutnya sudah sama. Sama-sama angka 12. Jadi kita tinggal lihat pembilangnya. Ada angka 9 dan juga ada angka 7. Angka 9 ini ternyata lebih besar daripada angka 7. Sehingga untuk pecahan 9/12 ini lebih besar daripada 7/12. Ingat-ingat anak-anak yang tanda lebih besarnya menghadap ke angka yang lebih besar. Nah, bagaimana jika penyebutnya itu berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, kita kalikan silang. Yang mana sih Ustazah yang dikalikan silang? Oke, Ustazah ingatkan kembali. Yang dikalikan silang yaitu angka 1 dan juga angka 3 disilang. Hasilnya berapa? Angka 3 ya. 1 kali 3 yaitu 3. Lah, ini jangan sampai kebalik menaruhnya di sebelah kanan ya anak-anak. Jika kalian nanti menaruh keliru, maka hasilnya juga nanti akan kurang tepat. Kita kalikan lagi. 1 dikalikan 4 hasilnya 4. Jadi lurus dengan angka 1. Karena angka 3 ini lebih kecil daripada angka 4, maka untuk pecahan 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Gimana? Sudah ingat ya untuk materi membandingkan pecahan? Next, kita lanjut ke soal ceritanya. Ustazah ada sebuah contoh soal cerita. Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian, ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian sama besar dan meminta Meli memotong melon menjadi 9 bagian sama besar. Ibu mengambil 2/8 bagian melon Siti dan 3/9 bagian melon Meli. Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? Kita lihat. Untuk melon Siti, di sini diambil ibu 2/8 bagian. Sedangkan untuk melon Meli, 3/9 bagian. Jelas ya anak-anak, di sini penyebutnya berbeda. Satunya angka 8 dan satunya angka 9. Tadi sebelum masuk ke soal cerita, Ustazah sudah mengingatkan ya, kalau penyebutnya berbeda, kita apakan anak-anak? Yes, kita kalikan silang. 2 dikalikan 9, hasilnya 18. 3 dikalikan 8, hasilnya 24. 18 ini ternyata lebih kecil daripada 24. Sehingga untuk pecahan 2/8 ini lebih kecil daripada 3/9. Jangan lupa
Untuk soal cerita, kita buat kesimpulan. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, kita buat kesimpulan berkenaan dengan pertanyaannya tadi. Di sini yang ditanyakan yaitu melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? Jadi, melon yang lebih besar diambil ibu adalah melonnya siapa anak-anak? Melonnya Meli. Selanjutnya kita masuk ke mengurutkan pecahan. Sama halnya dengan membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan ini juga ada dua macam. Yang pertama yaitu jika penyebutnya sama dan yang kedua yaitu jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya sama, tadi kita apakan anak-anak? Langsung kita lihat ke pembilangnya. Di sini ada contoh 6/8, 3/8, dan 7/8. Karena ketiga-tiganya ini penyebutnya sudah sama-sama angka 8, maka kita langsung lihat ke pembilangnya. Kalau kalian diminta mengurutkan dari yang paling kecil, maka yang paling kecil yaitu angka berapa? 3, kemudian angka 6, dan yang terakhir angka 7. Lah bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kita samakan penyebutnya anak-anak. Di sini ada contoh 1/3, 1/2, dan 4/6. Di sini kan beda penyebutnya, ada angka 3, angka 2, dan angka 6. Kita samakan semuanya penyebutnya menjadi angka 6. Nah, bagaimana untuk 1/3? 1/3 kita samakan menjadi angka 6, yaitu 3 dikalikan berapa ada 6? Kalikan 2. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Begitupun juga untuk pecahan 1/2, kita jadikan penyebut 6 sehingga 2 kalikan berapa ada 6, yaitu kalikan 3. Sehingga pembilangnya juga kita samakan dikalikan dengan angka 3, yaitu ketemu 3. Untuk 4/6 ini tetap karena angka 6 tadi kita buat sebagai patokan. Sehingga jika pecahan ini diurutkan dari yang paling besar, kita lihat dulu yang dimerahi anak-anak. Di sini ada 4/6, 3/6, dan 2/6. Nah, untuk yang paling besar yaitu yang 4/6, kita tuliskan. Kemudian 3/6, tapi jangan ditulis 3/6 ya anak-anak. Ini kita kembali lagi ke bentuk asalnya, yaitu 1/2. Dan yang terakhir yaitu 1/3. Bagaimana? Sudah paham ya? Kita masuk ke soal cerita. Umur Dodi 1/3 umur Danu. Umur Dila 1/6 umur Danu. Dan umur Novi 1/2 umur Danu. Umur mereka jika diurutkan dari yang paling tua. Kira-kira umur siapa ya yang paling tua? Lah, anak-anak di sini penyebutnya berbeda. Ada angka 3, 6, dan 2. Kita ubah semuanya menjadi penyebut berapa anak-anak? Yang paling besar ya, 6. Sehingga 1/3 dikalikan berapa jika penyebutnya bisa menjadi 6, yaitu 3 dikalikan 2. Begitupun juga pembilangnya. 1 kalikan 2 hasilnya 2. 1/6 tetap karena sebagai patokan angka 6-nya tadi. 1/2 berarti 2 kalikan 3 hasilnya 6. 1 kalikan 3 hasilnya 3. Sehingga dari sini dilihat yang merah. Ada 3, ada 1, ada 2. Kenapa kita tinggal melihat pembilangnya? Karena penyebutnya sudah angka 6 semua. Sehingga kita tinggal melihat pembilangnya. Angka yang paling tua berarti yang paling besar, yaitu 3. 3 ini miliknya siapa? 1/2. Kemudian 1/3 dan yang terakhir 1/6. Jangan lupa untuk soal cerita dikasih kesimpulan. Jadi umur mereka dari yang paling tua adalah umur Novi, Dodi, dan juga Dila. Paham anak-anak? Paham ya pastinya? Oke anak-anak, cukup sekian materi kita pada hari ini. Jika nanti ada yang belum difahami, bisa ditanyakan ke Ustazah Maya maupun ke Ustadz Nasafi. Setelah ini nanti kalian bisa mencoba latihan ya yang sudah disediakan Ustadz-Ustazah di Google Quiz. Ada 5 soal yang perlu kalian selesaikan untuk pertemuan kali ini. Semangat anak-anak! Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak akan lupa selalu mengingatkan kepada kalian tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran,
Don't forget to study hard and be careful. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah Maya dan Ustazah Safi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.